Tapi di tengah-tengah umat ini ada kelompok yang mendapatkan pangkat saudara Nabi Muhammad SAW. Ilmu yang saya dapat dari hadis ini ada dua. Ada dua. Yang pertama, Nabi SAW ngasih tahu nanti akan ada umatnya yang seperti itu. Ini termasuk mukjizat Nabi Muhammad SAW yang namanya Rasulullah sudah ngerti ada umatnya seperti itu. Tapi saya mendapatkan ilmu yang kedua, dan ini buat saya lebih mutakhir. Apa itu? Nabi tidak memperkirakan dan tidak menceritakan, tapi Nabi hadir di tengah-tengah kita di masa itu. Dan ini kalau nggak kuat jangan ngikuti. Ini ilmu agak tinggi, level bawah nggak nyampe. Jadi jangan paksakan. Nanti kalau level bawah ngomong Habib novel aneh-aneh ya nggak apa-apa. Ini level tinggi, maklum, otaknya belum nyampe, nggak masalah. Jangan paksakan, semua ada levelnya. Iya. Mau dulu Nabi itu di Al-Quran ngajak bicara manusia di masa itu ya nggak cerita helikopter, nggak cerita pesawat Rasulullah SAW. Tapi ceritanya ya kuda, ya onta, ya kendaraan yang kalian tunggangi. Mobil nggak diceritakan. Kenapa? Nanti pusing semua. Mobil besi jalan repot kan ya. Makanya gimana? Besi bisa jalan, besi bisa terbang. Tapi yang kedua ini saya tertarik untuk menjelaskannya. Mudah-mudahan saya yang pahamnya minim, antum yang pahamnya juga sama-sama minim, jujur saja. Malam hari ini dikasih Allah kekuatan untuk bisa paham. Amin. Gini, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW menyisakan miliaran misteri. Misterinya apa? Karena di Isra Mi'raj itu ceritakan Nabi sampai ke surga, Nabi sampai ke neraka, kan Nabi survei ke neraka ya, sampai ke neraka, dan Nabi melihat ada manusia di surga, ada manusia di neraka. Betul seperti itu? Coba kita baca syariat Islam dari kitab apapun. Surga neraka sekarang belum ada penghuninya. Belum ada penghuninya. Kalau ada orang-orang di alam barzah yang punya pintu menuju surga, diberi kenikmatan surgawi, diizinkan main ke sana, tapi tinggalnya di alam barzah. Tinggalnya di alam barzah. Belum ada yang masuk ke sana. Lantas bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika Isra dan Mi'raj melihat manusia disiksa di neraka, padahal manusianya baru diazab di alam kubur. Kebangkitan belum, kiamat belum. Maka di situ ada misteri. Nabi SAW melakukan perjalanan lintas waktu, dimensinya waktu ditembus oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul berjalan ke masa depan. Berjalan ke masa depan, ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua yang akan terjadi, dan beliau betul-betul hadir di situ, bukan gambaran tapi berjalan ke masa depan. Memang ini susah dicerna oleh akal, misalnya oleh iman, kecuali akalnya orang-orang yang punya akal, maksudnya pakar di bidang itu. Ini kan banyak teori tentang perjalanan waktu, pakar di bidang itu. Nah, kalau memang Nabi SAW melakukan perjalanan dimensi lintas waktu, dan itu sangat-sangat memungkinkan karena beliau adalah nur, beliau adalah cahaya, dan beliau pun mengendarai nur, buraq adalah cahaya naik, cahaya mengalahkan cahaya. Udah, silahkan pusing. Terus intinya ginilah, Nabi pokoknya menuju masa depan. Wah, aneh, kamu tuh startek aja percaya, kisah Nabi nggak percaya, itu anehnya luar biasa. Digombalin sama orang-orang barat percaya, diceritain yang benar sama Nabi, masa sih? Apa iya? Masya Allah, sama Nabinya sendiri nggak? Tapi sama orang-orang yang di luar yang nggak iman sama Allah Ta'ala, luar biasa. Teori yang top. Ini nggak bicara teori, ini udah praktek ke masa depan. Makanya kalau Nabi pernah ke masa depan, maka tidak hayal. Dulu Nabi sudah hadir bersama kita malam hari ini. Dengan syarat, kalau kita masuk dalam kategori orang yang tadi rela hartanya, angkatnya, jabatannya, keluarganya hilang, asal bisa ketemu Nabi Muhammad SAW, asal bisa kangen. Jadi Nabi hadir kemudian lihat saudara-saudaranya. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh aku pengen segera ketemu saudara-saudaraku. Karena lihat
Ya karena lihat. Ada orang-orang itu begini loh. Logikanya gimana ya? Kangen sama yang nggak ada. Logis nggak? Nggak ada kok dikangenin. Wujudnya nggak ada loh. Dikangenin. Yang logis kan memang ada, dilihat, kemudian dikangenin. Betul? Nabi SAW mengatakan, sungguh aku pengen ketemu saudara-saudaraku. Berarti memang ada. Udah dilihat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul pun pengen ketemu. Nah, ikhwani rahimakumullah. Ini menarik. Menariknya apa? Karena umat yang satu ini bukan golongan mukmin biasa. Ini mukmin yang luar biasa. Hasratnya bertemu Nabi Muhammad SAW. Dan sampai-sampai di kuburan Nabi nggak bahas mati, bahasnya cinta. Ini bab cinta kan? Kangen aku, pengen ketemu, pengen lihat. Ini bab cinta bukan? Bab cinta, cintanya siapa? Cintanya umat Nabi Muhammad SAW yang khusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang berikutnya dari hadis tersebut, maka sudah disyariatkan, sudah dicontohkan, sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berdiri di hadapan sekelompok orang, kemudian Rasul mengatakan, aku kangen, aku pengen ketemu, aku kangen, aku pengen ketemu para pecinta. Maka kalau sekarang kita tidak mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aneh. Rasul di kuburan bisa kangen kepada kita. Masa kita di masjid tidak mengatakan, ya Rasulullah, aku kangen kamu. Ya Rasulullah, aku kangen kamu. Ya Rasulullah, aku pengen ketemu kamu. Makanya kalau ada sekelompok orang duduk bersama, kemudian orang-orang itu berteriak-teriak, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rasulullah, salamun alaik. Assalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah. Dengan jiwa yang kangen, maka sebetulnya dia lagi meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Kok lihatnya nggak enak semua, kenapa dia? Jelas toh? Jelas nggak ini? Apa? Kangen. Makanya kalau antum lihat ada sekelompok orang buat maulid, burdah, barzanji, diba, simtuduror, dan semisalnya. Kemudian semua mendendangkan syair-syair rindu pada Nabi Muhammad SAW. Itu namanya ungkapan cinta. Nah, wong Nabi saja mengungkapkan cintanya nggak nanggung-nanggung depan sahabat sampai sahabat cemburu, padahal kitanya belum ada. Nah, wong Nabinya sudah ada, kitanya kok nggak mengingat-ingat Nabi, nggak menyebut-nyebut Nabi, nggak muji-muji Nabi, nggak ngangenin Nabi. Bahkan mengatakan kalau ada sekelompok orang duduk bersama, kangen Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada yang mengatakan menyibir, lebih baik kamu baca Al-Quran daripada kangenin Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Kok jadi tegas semua, kenapa ini? Boleh saya jelaskan? Oke, ini lebih seru nih. Ini memang orang sekarang itu harus dibuat terbelalak dulu. Jadi kangen Nabi itu syariat. Duduk bersama ngangenin Nabi itu syariat. Muji-muji Nabi itu syariat. Ada orang yang agak nggak tahu saya EQ-nya berapa. Kamu jangan puji-puji Nabi. Puji-puji itu Allah. Aduh. Ya Allah. Nabinya nggak dipuji-puji, suruh muji-muji Allah. Giliran ketua partainya dipuji-puji terus. Bapak, Masya Allah. Pimpinan partainya dipuji habis-habisan. Betul. Masya Allah. Nabinya dipuji. Jangan puji Nabi, puji Allah. Musyrik kamu. Masya Allah. Wong Nabi itu pantas dipuji dan Allah perintahkan kita untuk muji Nabi. Ada orang muji Nabi dibilang musyrik. Ini kan akalnya nggak beres. Maaf saya ngomongnya tegas untuk ini ya. Tegas. Karena umat ini akan dijauhkan dari Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah gerakan global ya di jagat menjauhkan umat dari Nabi Muhammad SAW. Bahaya ini kalau berhasil. Maka kita harus mengembalikan umat. Kamu harus puji Nabimu, cintai Nabimu, muliakan Nabimu, agungkan Nabimu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
cita-cita saya tahun depan, cita-cita saya tahun depan 12 Rabiul Awal tidak ada yang kerja, negara sudah meliburkan, masih banyak masyarakat yang tidak sadar itu hari kelahiran nabinya. Coba kita lihat di luar negeri, di negara-negara yang mayoritas juga umat Islam, 12 Rabiul Awal semua keluar, semua mengeluhkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga merasa betul punya Rasulullah.